Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin mempresentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan project saya yakni sentiment analysis on the MDP review using logistic regression. Pattern recognition project. Perkenalkan, nama saya Garo Ridwanto dengan NIM 22000183. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan project saya yakni sentiment analysis on the MDP review using logistic regression. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Garo Ridwanto dengan NIM 2200018316. Baik, selanjutnya yakni penjelasan pada shortcut. Shortcut awal yakni from Google Colab import drive. Tujuannya untuk mengizinkan akses pada Google Drive kita. Pada shortcut kedua digunakan untuk meload dan meread dataset kita di drive kita agar terbaca pada Google Colab. Output di sini menampilkan dataset yang berhasil dimuat dari indeks 0 hingga indeks keempat. Ada tabel review dan sentiment. Selanjutnya, shortcut ada print informasi dataset untuk mengetahui dataset apa saja, info data yang ada di dalam dataset ini. Terdapat dua kolom, yaitu kolom review dan kolom sentiment dengan tipe objek. Dengan jumlah baris 50.000. Selanjutnya pada bagian shortcut preprocessing. Yang pertama yakni import library RA untuk recap atau membersihkan teks dan ELTK untuk stopword atau kata-kata umum yang tidak bermakna penting. Terdapat pula fungsi clean text untuk ubah teks jadi huruf kecil atau disebut lowercase. Ada pula hapus teks HTML, dan ada pula hapus angka dan simbol misalkan huruf saja. Dan ada pula hapus stopword atau kata umum seperti the, is, and. Lalu ada DFT review diterapkan untuk membersihkan semua pada kolom review. Labeling sentimen untuk label teks jadi angka. Semisal ada sentimen positif, maka menghasilkan 1. Dan apabila sentimen negatif, maka bernilai 0. Selanjutnya, pada shortcut untuk membagi dataset untuk pelatihan dan pengujian model. Pertama yaitu import library from Scanline Model Selection, import train test split. Tujuannya untuk membagi dataset. Lalu pisahkan fitur dan label. Di mana fitur review yang sudah dibersihkan dan label 0 untuk negatif dan 1 untuk positif. Lalu bagi data menjadi data lapis dan data uji. Dan shortcut di bawahnya lagi untuk menghasilkan output hasil dari preprocessing yang telah dibuat sebelumnya. Maka hasil processing ada review asli data 1, one of the other review, dan selainnya menghasilkan review setelah diprocessing, one reviewer, mention, dan seterusnya. Label sentimen tersebut yaitu positif, maka menghasilkan 1.
Dan pada review asli indeks 4, apabila laba sentimen negatif, maka bernilai 0. Untuk selanjutnya pada penjelasan serpot ini kita import dari PeopleLand untuk menggabungkan beberapa proses dalam satu langkah. Dan ada juga the vector refer, mengubah teks menjadi vektor numerik atau TF, IDF. Dan ada pula logistic regression untuk model klasifikasi yang kita pakai. Yang pertama kita membuat PeopleLand FIDF vectorizer logistic regression. FDF vectorizer mengubah teks menjadi vektor FIDF dengan maksimal 10.000 fitur atau kata. Logistic regression model klasifikasi dengan maksimum iterasi 1000 agar model sempat konvergen. Selanjutnya melatih model dengan model .fit, xtrain, dan JTrain. Lalu kita print untuk menampilkan outputnya. Bahwa output model logistic regression telah selesai dilatih. Selanjutnya kita melakukan evaluasi model. Tujuan dari evaluasi model yaitu menghitung akurasi model, matrik kesalahan untuk kualifikasi, classification report untuk menampilkan precision, recall, dan F1 score. Dan ada pula seaboard dan matplotlib untuk visualisasi matrik. Yang pertama menghitung akurasi model. Akurasi sama dengan akurasi skor, lalu dimasukkan data Y test dan Y underscore pred. Lalu kita print atau menampilkan skor akurasi model. Selanjutnya print classification report untuk menampilkan detail metrik evaluasi precision, recall, F1 score. Dan ada pula untuk menampilkan cohesion matrik untuk menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah. Akurasi model yang didapatkan 0,8967. Dan ada pula precision, recall, F1 score, dan support. Penjelasannya interpretasi hasil model ini menghasilkan akurasi sekitar 89,67% dalam memprediksi sentimen review film. Berdasarkan cohesion metric, model dapat memprediksi review negatif dengan benar sebanyak 4.439 dari 5.000 data. Dan review positif sebanyak 4.528 dari 5.000 data. Hasil classification report menunjukkan nilai precision, recall, dan F1 score sekitar 90%, yang berarti model cukup seimbang dalam memprediksi kedua kelas. Hasil ini menunjukkan bahwa analisis sentimen pada dataset IMDb dapat dilakukan secara efektif menggunakan model logistic regression. Proyek ini pentingnya processing data dalam meningkatkan performa model. Dan pada shortcut ini yakni tujuannya untuk prediksi saja. Semisal kita sambil review this movie, Absolute Wonderful, Sweet, and Film and Story. Di mana review tersebut terprediksi sentimen positif dan yang tengah ini prediksi negatif dan bawah sendiri juga negatif. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan.
dari penjelasan atau presentasi dari proyek saya pada analisis sentimen ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.